Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, welcome to Happy English with me, Mrs. Warti from SMK Harapan Mulia Brangsong Kendal. Today, we are going to study about report text. Okay, are you ready to learn English? We will start now. Today, we are going to learn about report text. Hari ini kita akan belajar tentang text report. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, mengidentifikasi berbagai informasi yang terdapat dalam text report. Yang kedua, menyusun text report sederhana secara tertulis dan menganalisa generic structure dari teks tersebut. Definition atau pengertian dari report text. Report is a text which present information about something as it is as a result of systematic observation and analysis. Jadi, report adalah sebuah teks yang menghadirkan informasi tentang sesuatu hal secara apa adanya. Jadi, teks ini berupa fakta-fakta yang ada di lapangan. Teks ini adalah sebagai hasil dari observasi dan analisa secara sistematis. Jadi report teks ini terbentuk sangat ilmiah. Ada fakta, ada observasi. Teks semacam ini disebut text report. Social function. Social function of report text is to present information about something generally to the reader. Fungsi sosial dari report text adalah untuk menyajikan informasi tentang sesuatu secara umum kepada pembaca. Jadi text report itu disampaikan masih secara umum seperti itu. Selanjutnya, generic structure. Apa itu generic structure? Generic structure adalah struktur teks atau lebih mudah memahaminya. Jadi generic structure atau struktur teks itu adalah bagian-bagian yang ada di dalam teks. Beda teks, beda generic structure atau struktur teksnya. Pada report text ini, generic structure atau struktur teksnya terdiri dari dua. Yang pertama, general classification, dan yang kedua, description. Untuk general classification, yaitu pernyataan umum yang menerangkan subjek laporan, keterangan, dan klasifikasinya. Sedangkan description tells what's the phenomenon under discussion in terms of parts, qualities, habits, or behavior. Generic structure yang kedua, description. Pada bagian ini biasanya memberikan gambaran fenomena-fenomena yang terjadi, baik bagian-bagiannya, sifat-sifatnya, kebiasaannya, ataupun tingkah lakunya. Intinya adalah penjabaran dari klasifikasi yang disajikan dengan ilmiah. Oke, berikutnya unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan yang pertama, use of general nouns, for example, hunting dogs, rather than particular nouns, for example, our dogs. Untuk mempermudah memahami general nouns, jadi general nouns maksudnya suatu benda, baik itu hidup atau mati, yang bersifat secara umum. Misalnya, coba kita bandingkan antara hunting dogs dengan my dog. Hunting dogs ini bersifat umum, sedangkan my dog bersifat khusus. Oke, bisa dipahami. Unsur kebahasaan berikutnya
Use of relating verbs to describe feature. For example, molecules are tiny particles. Identify and describe some characteristic of a person or thing. Be, have, seem. Relating verbs dalam sebuah grammar disebut juga dengan linking verbs, seperti to be, is, am, are untuk present, seem, look, is, dan lain-lain. Selanjutnya, use of timeless present tense to indicate usefulness. For example, tropical cyclones always begin over the sea. Maksudnya, timeless present tense adalah salah satu penanda waktu dalam simple present yang menyerupai often, usually, always, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Ibu berikan satu contoh teks report. The title of this text is Komodo Dragons. The generic structure of this text for the first paragraph is general classification. Jadi paragraf yang pertama, generic structure-nya dinamakan general classification, and then the second, the third, the fourth, and the last paragraph is called description. Jadi dari paragraf 2, 3, 4, sampai yang terakhir dinamakan description. In this time, I want to read for the first paragraph only. Okay, my students, listen to me please. Komodo dragons. The Komodo dragon, also known as the Komodo monitor, is a large species of lion found in the island of Komodo, Flores, Nusa Tenggara, Indonesia. Komodo can grow to a maximum length of 3 meters in the rare cases and weighing up to around 150 kilograms. Their unusual size has been attributed to island gigantism, since no other carnivorous animal fill the niche on the island where they live. Oke, sudah Ibu bacakan untuk paragraf yang pertama. Selanjutnya, I ask you to read this text by yourself. Oke, dipraktekkan ya, dibaca keseluruhan dari teks ini dari paragraf pertama sampai paragraf yang terakhir. Next, we want to practice some vocabularies from the text above. Selanjutnya kita akan mempraktekkan beberapa kosakata dari teks di atas. Okay, listen to me. Gigantism, carnivorous, representative, relic, population, megafauna, layered, ecosystem, range, amphibious, invertebrate, reptile, incubate, vulnerable, cannibalistic, predator, dwell, fearsome, protected. Oke, diulangi lagi ya, diulangi lagi sampai bisa, sampai bagus pengucapannya. Selanjutnya, language feature atau unsur kebahasaan dari teks di atas, Komodo dragons. Yang pertama untuk general nouns, contohnya layered, insects, animals. Berikutnya, relating verbs, contohnya the eggs are incubated for 7 to 8 months. Dan untuk timeless present tense, contohnya young Komodo dragons are vulnerable. And the last technical term, contohnya gigantism, carnivorous, ecosystem, cannibalistic, and predator. Kita sudah sampai pada assignment atau penugasan. Sebelum kalian mengerjakan tugas yang Ibu berikan, kita mengingat dulu materi yang sudah kita pelajari hari ini. Text report. Apa itu text report? Iya, text report merupakan teks yang menyajikan informasi
mengenai sesuatu apa adanya dari hasil penelitian atau analisis yang sistematis. Berikutnya untuk generic structure-nya ada berapa? Iya, ada 2. Yang pertama general classification dan yang kedua adalah description. Oke, sekarang kalian bisa mengerjakan tugas dari Ibu. Silahkan dibuka. Untuk penugasannya sudah ada di link penugasan. Oke. I think it's enough and thank you. I think that's all. Thank you for watching. See you on the next video. Don't forget to like, subscribe, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.